Udah bagian yang ini udah bagian yang terakhir dari sesi webinar tersebut, yaitu mengenai kegiatan apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk memotivasi siswa agar bisa terlibat di dalam kelas. Nah, yang pertama itu bisa yang disebut dengan unfinished sentences, yaitu kita memberikan satu kalimat pembuka dan minta siswa untuk melanjutkan kalimat tersebut. Nah, misalnya kita bisa mulai dengan I learn best when bla bla bla. Jadi apa sih yang dia belajar paling bagus itu, dia paling suka belajar ketika gimana. Kemudian kalian juga bisa bilang I can understand about bla bla bla. Nah, kalau saya dulu sering pakai yang unfinished sentence ini pada saat hari pertama perkenalan di kelas, karena saya mau lihat apa ekspektasi siswa terhadap kelasnya. Biasanya bakalan kalimat pembukanya, from this class I want to learn about bla bla bla. Jadi saya tahu bagaimana persepsi awal mereka mengenai kelas sendiri gitu ya. Jadi kalian bisa pakai yang unfinished sentences. Nah, kemudian juga ada kegiatan kedua yang bisa kita lakukan, yaitu 1 minute mobile introductions. Ini kalau seandainya kelas kalian itu nggak masalah menggunakan cell phone, kalian bisa pakai kegiatan ini. Kalian bisa aplikasikan kegiatan ini. Ini kasusnya sama kayak di kelas saya. Jadi kebetulan untuk akses ke bukunya sendiri itu semuanya secara online, makanya siswa diberikan kebebasan untuk bisa akses internet. Nah, mungkin kalau kalian punya kasus yang sama, kita bisa buat yang namanya 1 minute mobile introductions, di mana mereka mempersiapkan perkenalan dulu mengenai diri mereka sendiri, kemudian minta untuk latihan dulu, kemudian kalau mereka memang udah ngerasa confident, mereka rekam, dan nanti baru kita dengerin bareng-bareng di kelas gitu. Jadi itu yang disebut dengan 1 minute mobile introductions. Kemudian kegiatan yang bisa kalian lakukan yang lainnya yaitu picture flash. Kalau kita ngomongin flash kan sebentar doang ya. Jadi picture flash itu konsepnya kalian punya 2 gambar yang hampir bersamaan. Kemudian kalian nampakkan gambar pertama. Setelah kalian nampakkan gambar pertama, langsung kalian ganti setelah beberapa detik penampakan gambar yang kedua. Kemudian minta untuk siswa melihat apa sih perbedaan antara kedua gambar tersebut gitu, dan mintakan mereka untuk memberikan pendapat mereka. Nah, itu yang disebut sama picture flash. Kemudian juga ada yang namanya 1 minute descriptions. Ini kalian bisa mainkan dengan cara cari items yang mereka punyai, kemudian minta mereka untuk menjelaskan mengenai items tersebut. Nah, ini kalau seandainya kita lagi belajar mengenai konsep warna, konsep bentuk, nah ini bakalan bagus ini yang mengenai 1 minute descriptions. Atau 1 minute descriptions ini juga bisa minta siswa untuk pilih satu foto yang ada di galerinya mereka dan minta untuk menjelaskan foto tersebut gitu ya. Kemudian ada yang namanya my treasured possessions, yaitu harta berhargaku, hartaku yang berharga. Jadi bisa juga konsepnya juga sama kayak 1 minute discussions. Kalian bisa minta siswa untuk menceritakan mengenai satu benda, dan mungkin biar lebih variatif dan lebih mempunyai konsep yang lebih bagus untuk my treasure possessions, karena memang ini mengenai satu benda. Jadi kalian bisa siapkan beberapa kali pertanyaan, misalnya apakah itu, bagaimana bentuknya, di mana kamu membelinya, di mana kamu mendapatkannya. Dibuat kayak follow up questions buat benda tersebut, supaya ini membantu siswa menyampaikannya secara lebih komprehensif gitu ya, daripada cuman this is my phone, I like it because apa gitu ya. Jadi lebih bagus seperti itu.
Kemudian juga pastikan kalau misalnya di dalam kegiatan yang kita lakukan, kita masukkan immersive task, di mana kegiatan-kegiatan ini siswa bakalan misalnya melakukan narasi, atau bakalan berdiskusi, bakalan berbagi informasi, bakalan membuat sesuatu, atau bakalan merespon terhadap suatu kasus gitu. Misalnya kalau misalnya saya dulu, ini salah satu contohnya pada saat saya buat yang kelas mengenai giving direction. Kalian bisa langsung lihat videonya, itu ada video mengenai giving directions, di mana saya minta siswa sebelum mereka menjelaskannya ke teman, saya minta dulu siswa itu untuk menggambarkan map mengenai beberapa tempat gitu ya. Jadi nanti kalian bisa lihat salah satu contoh yang udah saya pakai gitu ya. Nah, jadi dari kegiatan tersebut, walaupun kegiatannya seperti fun, menarik, tapi ada hal yang harus diingat bahwa jangan lupa untuk menyediakan waktu untuk evaluasi kegiatan gitu. Jadi biar jangan mengambang kegiatan yang kita lakukan di kelas gitu. Jadi siswa-siswa juga bisa belajar apa yang bagus, apa yang harus diimprove, atau apa yang harus mereka perbaiki ke depannya gitu ya. Nah, jadi dari hal tersebut kita bisa lihat bahwa terkadang memotivasi siswa itu enggak cuman ini. Saya sangat senang sama salah satu quote yang beliau ambil dari ini ya, Davenport. Ini kata-katanya adalah intinya memotivasi siswa itu nggak cuman sekedar memberikan hukuman atau memberikan pujian gitu. Memang hukuman dan pujian tuh salah satu yang bisa kita pakai untuk memotivasi siswa. Tapi bukan cuman itu, tapi juga kita juga bisa, motivasi itu juga bisa berasal dari bagaimana cara kita menyampaikan pembelajarannya tersendiri gitu. Bahwa pembelajarannya ini apakah akan meningkatkan nilai mereka, meningkatkan keyakinan mereka, meningkatkan rasa percaya diri mereka. Jadi so it's rather than punishment or reinforcement ya. So saya rasa itu aja beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai webinar yang udah saya ikutin. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau mungkin ada materi yang kurang saya sampaikan. Semoga berkenan untuk terus bisa stay tune di channel saya, dan terima kasih buat Cambridge University yang udah memberikan kesempatan kepada kami para pengajar untuk bisa menambah ilmu kami dalam memberikan pembelajaran yang lebih bagus ke depannya, insya Allah ya. So that's it for now. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. I'll see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.